sore pada asar yang rutin kita adakan kecuali hari Jumat. Jadi teman-teman pemirsa di rumah yang juga ikut kuliah, liburnya hanya hari Jumat saja karena di Tanah Ujlah libur dari kegiatan rutin itu hari Jumat. Kita kemarin sudah menjelaskan tentang arti sabar bagi penduduk rohani. Kita lanjutkan ke seri kedua dari bab sabar. Di seri kedua ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan supaya kita lebih memahami bagaimana tingkat kesabaran atau perbedaan antara penduduk duniawi dan penduduk rohani. Rekan sekalian, teman-teman sekalian dan juga yang ada di rumah, seperti yang saya katakan kemarin, tentu ada perbedaan mencolok antara sabar masih menjadi penduduk duniawi, artinya masih terbelit dengan berbagai macam problematika kehidupan dunia, dengan sabar penduduk rohani yang sudah total hanya ingin hidup bergerak karena Allah semua, bukan karena duniawi, bukan karena uang, bukan karena kepentingan dunia. Baik, mari kita bandingkan apple to apple. Apple to apple tahu? Apple to apple itu berhadapan langsung. Jadi begini, setelah kemarin kita menjelaskan panjang lebar tentang sabar, bukan pada bentuk lahiriahnya sama-sama menahan diri. Nah, jadi apa perbedaan dalam konteks penduduk duniawi dan penduduk rohani ketika berhadapan dengan arti sabar? Bukan terletak pada lahiriahnya, tapi apa? Ya. Jadi lahiriah itu sama-sama menahan diri, menahan dirinya sama. Penduduk duniawi menahan diri, ya, namanya sabar kan menahan diri. Penduduk rohani juga dia sabar menahan diri, tapi ada perbedaan yang sangat mendalam. Ini terletak pada niat, kedalaman makna dan cakrawala batin yang melatar belakanginya. Nah, ini 3 poin penting yang nanti membedakan antara sabar penduduk duniawi dengan penduduk rohani. Sekali lagi, barangkali ada yang baru nonton live. Ini kita sedang kuliah, dan memang kuliahnya itu sebetulnya untuk tataran atau lebih khusus kepada persiapan menjadi penduduk rohani. Nah, itu ya. Dan membedakan antara penduduk duniawi dan rohani adalah penduduk duniawi masih masih berpikir melakukan langkah-langkah hanya untuk kepentingan dunia. Tapi kalau penduduk rohani semua total ingin kepentingan akhirat tanpa meninggalkan dunia, tetapi secukupnya. Itu perbedaannya ya, supaya bisa membedakan. Jadi jelas niat, kedalaman makna, dan juga cakrawala batin yang melatar belakangi. Nanti cakrawala apa kita akan jelaskan ya. Ini yang membedakannya. Mari kita perbandingkan secara terinci, apple to apple ya.
Teman-teman harus sudah mulai ya belajar menyalin mata kuliah itu resume. Jadi poin-poinnya belajar. Jangan menyalin secara letterlek. Jadi belajar bagaimana menjelaskan. Nanti insya Allah berikutnya ada Prof. Nandan, saya sudah sampaikan, ya beliau siap. Nanti diatur jadwalnya apakah setiap hari Ahad. Nah, ya. Jadi nanti kita harus pintar-pintar mengambil resume di setiap kali penjelasannya. Pertama, tujuan sabar. Ini menjadi hal penting untuk membedakan antara penduduk duniawi dan penduduk ruhani. Mari kita lihat. Penduduk duniawi lah, penduduk biasa, belum menjadi penduduk ruhani. Tujuan sabar umumnya adalah sekedar agar masalah segera selesai. Sabar, supaya selesai ada masalah. Selalu dikaitkan dengan masalah. Kalau penduduk duniawi, agar hidup lebih tenang, agar tidak membuat dosa, agar Allah segera mengganti dengan yang lebih baik. Seperti itulah pemikiran sabar, arti sabar bagi penduduk duniawi. Jadi jelas. Coba perhatikan perbedaan dengan penduduk ruhani. Harus seperti itu. Kita dituntut untuk lebih baik dalam mengartikan arti sabar. Karena sudah orientasinya beda, tujuannya beda. Artinya, di dalam penduduk duniawi, orientasinya masih kepada keduniaan dan kenyamanan diri. Coba perhatikan. Lebih kepada kenyamanan. Semua terkait dengan tujuan dunia. Rata-rata begitu. Artinya begitu, ya. Secara umum demikian tujuan sabar itu. Dan ini memang kita rasakan juga. Ya sudah, sabarlah. Difitnah orang, sabarlah. Kita belum dapat rezeki, sabarlah. Kita waktunya belum lulus, sabarlah. Selalu dikaitkan dengan sabar. Tapi kalau kita perhatikan dengan jeli, biasanya selalu terkait dengan orientasi dunia dan kenyamanan. Kalau kita perhatikan seluruh arti sabar penduduk duniawi. Bagaimana dengan penduduk rohani? Perhatikan. Sabar bukan hanya untuk keluar dari masalah, tapi sabar sebagai bukti cinta dan ridho kepada Allah. Diuji, ya Allah, saya akan sabar karena ridhomu, karena cinta kepadamu. Kenapa kita harus cinta, harus ridho? Ayo, saya mau teman-teman belajar untuk memahami. Ayo, kenapa? Justru ketika kita dapat ujian, justru lebih cinta kepada Allah. Kenapa? Ayo. Kalau sayang. Nah, betul. Karena kita mau naik tingkat. Betul, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, itu penduduk rohani. Ya. Jadi seseorang di sini ada saja masalah. Itu sesungguhnya Allah ingin menolong, menaikkan tingkat. Nah, begitu penduduk rohani. Ya Allah, alhamdulillah. Saya dikasih ujian, ya Allah. Jadi apa? Tidak akan pernah keluh kesah, yang ada bersyukur seperti di bab 1 kemarin. Di seri pertama maksudnya, bukan dosa. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi bukan hanya keluar dari masalah. Sabar supaya kita
menyelesaikan masalah. Tidak usah emosi, sabar ya. Sebab kalau emosi nanti berantem. Itu saja. Tapi penduduk ruhani harus sampai tingkat alhamdulillah ya Allah, ada ujian lagi. Artinya Allah sayang kepada kita ya. Karena berarti Allah sedang meningkatkan derajat kita. Kan luar biasa ya. Mudah dengan kalimat, tapi sulit dalam praktik. Tapi saya yakin dengan pembelajaran ini kita mulai paham apa perbedaan sabar penduduk ruhani sama ya. Yang berikutnya, nih, mereka sabar bukan karena berharap ujian hilang, tapi karena ingin Allah tetap ridho meski ujian terus datang. Tuh, ya kan? Ridho, ya Allah, saya ridho. Saya dipitnah sama Mas Ugi, ya Allah, saya ridho. Nah, begitu. Saya dipitnah sama Mas Zidan, saya ridho, ya Allah. Tidak apa-apa, biar saja. Nah, kalau kita sudah begitu semua, Masya Allah, nikmat sekali. Tidak usah lagi tidak akan ada sakit hati. Tidak akan ada. Dan saya juga sama belajar. Kan terus fitnah berdatangan kan, tidak berhenti. Wabil khususnya kepada saya pribadi kan tidak pernah berhenti fitnah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai menikmati. Dulu emosi juga, panas juga. Ada yang ngirim ke saya screenshot dengan fitnah-fitnah, mulai panas. Tapi alhamdulillah dengan memahami arti sabar dari levelnya penduduk rohani, Masya Allah, tenang, nggak ada apa ya, ya sudahlah, biar aja, kasihan saja karena ketidaktahuannya. Nah teman-teman, coba mari semua demikian ya, belajar ridho saja. Bahkan waktu di sesi pertama kita kehilangan uang 100 juta. Ya sudah, ya Allah. Dicari tidak ada, ya sudah. Allah, saya ridho ya Allah. Nah, itu penduduk rohani. Karena barangkali ada dulu, zaman dulu, saya ada zakat yang seharusnya saya tunaikan, tidak saya tunaikan. Mungkin itu. Atau ada hal lain yang Allah justru dengan adanya kehilangan itu, Allah justru sedang membersihkan kita. Kita dengar usaha saudara kita yang diambil alih, usaha kita diambil alih oleh saudara, ternyata malah bangkrut. Orang penduduk rohani sabar, saya ridho ya Allah. Barangkali memang ada rezeki yang tidak halal dulu, saya sedang dibersihkan rezeki saya. Nah, itu penduduk rohani. Karena doanya apa? Ya Allah, masukkan saya ke surga. Ketika saya berdoa dengan tulus ingin masuk surga, apalagi kita ingin mati dalam keadaan syahid, maka pasti Allah akan membersihkan dosa-dosa kita, penghalang kita untuk itu. Maka sadar, bagi penduduk rohani sadar, alhamdulillah ya Allah, sudah saya ikhlaskan. Jelas ya? Baik. Jadi ini levelnya penduduk rohani. Saya yakin teman-teman bisa. Yang penting memahami dulu secara teori konsep, saya yakin bisa. Karena saya yakin bisa, kenapa sih? Karena saya sudah praktek, alhamdulillah. Jadi saya pun mengajarkan teman-teman kan saya sudah praktek. Dulu waktu di Gajah awal-awal panas terus saya juga. Mendengar begini begitu, waduh. Saya agak-agak, ya walaupun bersabar, tapi sabarnya beda dengan sekarang. Ya. Sabar sekarang sudah ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas. Tidak ada perasaan apa. Datar saja. Dapat uang besar, sabar. Datar biasa saja. Ada ujian, ya datar aja. Karena kita sudah harus berpikir karena Allah saja. Kalau sudah berpikir Allah saja, apapun yang terjadi, insya Allah. Kecuali kita membela hak. Bukan berarti sabar itu diam,
kemarin ya, sudah di bab yang awal, bisa tegas, tapi tegas dalam kesabaran, tegas dalam membela kebenaran. Baik, itu saya kira artinya apa? Artinya orientasi ke wajah Allah, bukan kenyamanan. Jangan. Saya sudah pernah mengatakan, mari kita keluar dari zona nyaman. Berarti penduduk rohani harus siap dengan zona tidak nyaman. Mana ada keberhasilan dengan zona nyaman? Mana para pejuang, mujahid dengan nyaman? Tidak. Baginda Nabi Muhammad SAW saja sebagai orang yang Allah sangat cintai, paling mulia, hidupnya tidak nyaman. Tidak nyaman. Mana buktikan bahwa Nabi itu nyaman, ada di zona nyaman? Tidak. Selalu berjuang. Bahkan sampai di titik terakhir pun juga demikian. Bahkan para istri dan keluarganya pun zonanya tidak nyaman. Bahkan kita dengar Nabi sering lapar, ya. Saking menahan lapar supaya tidak ketahuan oleh tamu yang datang, beliau ganjel pakai batu diikat supaya dia gerowok kan kalau lapar begitu ya perut. Sampai sedemikian rupa. Dan Nabi tidak mau minta-minta, padahal Nabi itu apapun permintaan pasti berduyun-duyun orang akan memberikan. Ya, Nabi masa sih begitu dicintai oleh semua umat pada saat itu. Kalau Nabi bilang, tolong dong anterin beras, waduh, berduyun-duyun orang anterin beras. Tapi Nabi tidak. Coba perhatikan. Betul. Contoh apa lagi? Saya terasa, saya adalah saksi hidup, pernah di zona nyaman. Pernah tidur dari hotel ke hotel, karena saya kliennya gubernur, bupati. Kalau saya datang ke Bengkulu, saya datang ke Lampung, saya datang ke Kalimantan, seminggu di sana diskusi dengan calon gubernur, saya pasti di bintang yang paling mahal terus. Tidak pernah saya dikasih hotel melati. Tidak. Apa yang terjadi? Nyaman. Akhirnya malas berjuang. Menikmati kenyamanan itu. Ya, boro-boro ingin sholat berjamaah di masjid. Ya udah, sholatnya di hotel saja. Nah itu, nyaman itu menjadi jauh kita dari inti perjuangan. Jelas ya, saya kira demikian rekan sekalian. Berikutnya, ruang. Kalau tadi apa? Satu, tujuan. Nah sekarang ruang nih ruang sabar. Tadi tujuan, sekarang ruang sabar. Oke, perhatikan. Bagi penduduk duniawi, ruang sabar adalah berlaku saat musibah dan ujian besar. Tuh. Jadi arti sabar bagi mereka tuh ada musibah, sabar ya. Sakit, sabar ya. Ditinggal oleh suami, sabar ya. Meninggal misalnya. Atau apapun lah peristiwa yang menyangkut kehidupan duniawi, sabar ya. Itu bagi penduduk duniawi. Ayo, ada yang bisa menjelaskan ke saya ruang bagi sabar bagi penduduk rohani apa bedanya? Kalau ada yang bisa jawab, hadiah sabut 1 botol madu. Ayo. Sabar berlaku setiap waktu. Sabar dalam ketenangan. Wis, sabar. Sabar karena Allah. Baik, ini jawaban yang benar nih, teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi ya, sabar ketika menjadi penduduk dunia itu sabar karena ada ujian. Coba nggak ada ujian, wah boro-boro sabar ya. Semua dimakan, semua pengen dijajanin, wah pokoknya udah. Lihat. Tuh.
Sabar bagi penduduk rohani bukan saat ada ujian, salah. Tapi setiap detik zikir yang terasa hampa. Apa artinya? Begini rekan sekalian, jujur saja, di antara kita mungkin zikirnya masih belum nyangkut sekali kepada Allah. Ya sudah sabar, saya harus terus berusaha zikir sampai saya dapat zikir yang sampai menangis. Setiap menyampaikan masalah sesuatu ingin menangis, doa ingin menangis. Nah itu hampa. Jadi gini, ya Allah, kok saya sholat belum khusyuk, tapi saya sabar ya Allah. Sabar itu untuk meraih apa? Pujian Allah. Itu bukan karena musibah, teman-teman. Ya. Waduh, ini tingkat tinggi banget ini. Tapi harus kita, ya, harus. Sepertinya ya Allah, saya kok zikirnya masih hampa. Yang kedua, contoh lagi. Menunggu futuh batin. Kok sepertinya kita ini masih gelisah batin. Kok sepertinya kita ini ya belum mantap. Tapi saya sabar ya Allah. Saya terus ibadah. Tuh. Sabar bagi penduduk rohani itu apa? Meraih ridho Allah. Bukan karena ada musibah. Kalau musibah, ya itu mah cetek bagi penduduk rohani, ya. Cetek, tahu cetek? Ya, sepele. Cemen. Bukan Superman. Kalau masih satu, cemen. Baik. Jadi, lihat. Menunggu futuh, kemenangan, menaklukkan hati batin. Kok saya ya Allah, saya masih ada emosi, saya masih ada nafsu, saya masih terpancing emosi, tapi saya sabar ya Allah, terus saya ingin belajar. Nah itu penduduk rohani, ingin meraih ridho Allah, bukan karena ujian. Berikutnya apa? Dihina karena jalan ujilah. Ngapain sih? Kamu ini kayak monyet saja di hutan tinggalnya. Ya begitu ya. Orang di kota nyaman, ngapain hidup di hutan begitu? Kira-kira gitulah. Sabar. Saya pun ketika ke keluarga besar nih, disindir terus. Teman-teman mau tahu nggak sindir? Wah, ini apalagi sekarang nih, yang agak-agak heboh apalagi tuh. Disindir terus saya. Tapi saya sabar aja. Setiap kali saya ke keluarga besar, selalu disindir. Isinya sindiran terus. Tapi saya sabar, sudah. Tuh. Ya. Saya membela diri juga percuma ya. Ya sudah. Sulit lah. Udahlah, dengan saudara malah aja debat, saya senyum aja. Anggap aja hiburan. Sabar, ya. Oke. Semua di sini juga. Kenapa? Karena kita ingin meraih apa, coba ujilah. Ingin meraih apa? Manusia terbaik. Lalu manusia utama. Lalu ingin ibadah, menjalankan ibadah kepada Allah tuh. Ingin menghindari fitnah dajjal. Itu tujuan kita ya. Tapi biarlah mereka tidak paham, tidak tahu. Karena kalaupun saya jelasin, berdebat nanti. Oke, diuji kesepian spiritual. Sabar. Tuh. Tahu ya, bedanya sabar antara penduduk rohani dengan dunia. Masya Allah. Beda banget. Sekali lagi, sabar versi penduduk dunia karena ada musibah, sabar. Sabar. Tapi bagi penduduk rohani, sabar itu tiap detik harus. Karena ingin terus meraih, memperbaiki diri terus. Ya Allah, kok susah banget, saya bangun 2:30 itu berat sekali. Tapi terus usaha, itu sabar. Jangan gampang putus asa, 2:30 susah bangun, udah deh, tidur lagi deh. Biarin Kang Diki marah juga apa deh. Itu nggak sabaran berarti. Kakak diusir.
sabar ya Allah saya. Terus ya, baik. Tidak dipahami bahkan oleh semua sesama pejuang. Tuh. Ada kiai, ada ustadz, sama-sama pejuang. Bahkan kita dilecehkan. Kamu ini pengecut. Hadapi dong permasalahan di kota. Begitu ya? Iya. Ngapain menghindar? Berarti kamu pengecut. Tuh, pengecut. Saya pun begitu. Saya coba ya, pernah ke saudara saya. Sekarang katanya hidup di hutan. Ya, saya bilang. Ya. Saudara tuh kakak, karena kan saya dari ibu kan, ibu anak terakhir. Jadi kakak-kakak saya, anak-anaknya uwa-uwa lah. Jadi dengar, pokoknya perilaku saya tuh jadi bahan pembicaraan di grup keluarga terus. Tapi saya sudah dikeluarin, saya sudah ditendang. Bayangkan, dari grup keluarga saya ditendang loh. Biar enak ngobrolnya kan. Ya. Biar enak ngobrol. Iya ngomongin saya terus. Ditendang di depan. Loh, saya bilang kok di grup keluarga kok nggak ada nih. Nggak ada percakapan biasanya. Oh, ternyata udah keluarin. Mau tahu siapa yang ngeluarin? Adik kandung saya sendiri. Bayangkan. Karena malu mungkin jadi apa namanya? Saya jadi iya, ya. Jadi itulah bahkan oleh sesama pejuang tidak dipahami. Bahkan ketika saya mencoba menjelaskan arti ujlah itu, apa jawabannya? Loh, kok Diki jadi begitu? Bukannya dulu gagah berani menghadapi apapun. Bahkan berani tampil di TV, tampil yang bertolak belakang dengan arus. Lalu kenapa sekarang jadi cemen? Menghindar. Begitu jawabannya. Saya bilang begini. Saya sudah tidak sanggup menghadapi kesyirikan di tengah-tengah kota. Nah, debat lagi. Syirik apa? Wah, ini kota-kota ini syirik. Jadi berantem akhirnya. Diki ulama bukan, foto itu tidak syirik. Sok nih kata ini lah, susah kan? Semakin mendalam perdebatan. Jadi ya sudahlah. Oke, baik. Berikutnya, sabar mereka adalah napas hidup terus berulang. Nah, ini lihat. Jadi para penduduk ruhani, maka ini napas kita ya. Napas hidup. Jadi jangan putus asa. Karena kita harus bersabar terus. Nikmati ya. Nikmati. Kenapa? Karena tadi kita terus ingin disayang Allah. Dan Allah rumusnya sangat pasti. Ketika mau meningkat derajat, Allah kasih ujian lagi. Bahkan kita kaget dari mimpi Muhammad Qasim apa coba? Derajat manusia. Mulai paham kan? Ternyata ada persentasenya. Nabi berapa coba? 99.000. Masya Allah. Jadi ujian itu mungkin ribuan tingkat itu. Saya mulai paham, kita mulai paham kan? Waduh, bener. Berarti rekan sekalian, penduduk ruhani ketika mau mencapai ridho Allah tapi belum tercapai, sabar, terus saja berusaha. Naik tingkat. Ternyata tingkatnya itu tinggi, jauh di antara satu dengan lain. Bukan 3 level begitu, tapi ribuan level. Tuh lihat ya. Luar biasa. Jadi saya tertegun dengan apa yang ada dalam mimpi Muhammad Qasim. Ternyata manusia itu levelnya sedemikian rupa. Seperti itulah penilaian Allah ya. Ini salah satunya sabar. Ujian sabar. Terus naik level terus. Baik, terusan. Jadi sabar itu napas hidup sehari-hari kita ya. Bukan karena apa coba? Bukan karena ada musibah, bukan karena ada ujian, bukan. Penduduk rohani nggak begitu. Ya, baik. Kesabaran karena ingin dicintai Allah, tapi Allah
belum membalas cinta kita. Kenapa? Mungkin karena kita masih ada malas, masih harus diuji. Ya, baik. Nah, sekarang tingkat pengenalan. Yang pertama apa tadi? Tujuan. Yang kedua, uang. Yang ketiga apa? Tingkat. Tingkatnya. Perhatikan. Ini lihat. Sabar bagi penduduk duniawi adalah beban. Atau minimal sebagai sesuatu yang harus dilakukan agar mendapat pahala. Itu. Sabar ya. Kita lagi diuji. Ya. Begitu penduduk duniawi. Beban jadinya. Jelas beban. Sabar selalu diidentikan dengan masalah. Sabar selalu disandingkan dengan ujian. Sabar selalu disandingkan dengan problem. Sabar. Itu penduduk duniawi. Beban, jadi beban. Lihat bagaimana penduduk rohani. Karunia. Nah ini. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Dalam surat As-Sajdah ayat 24. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan yakin. Makanya pemimpin-pemimpin nanti yang akan Allah tunjuk punya tingkat kesabaran yang tinggi. Kalau teman-teman nanti jadi komandan di lapangan, pasti dipilih yang tersabar. Karena bahaya, kalau tidak sabar bahaya. Belum waktunya serbu, wow, panas terus. Ya. Gampang emosi, gawat. Nanti ada anak buahnya sedikit melenceng-melenceng, ditembak jedor. Kacau nanti. Jadi nanti di dalam perjuangan di lapangan, orang-orang yang terpilih menjadi pemimpin tuh orang yang paling sabar. Makanya mari belajar ya, sabar. Ya jelas, ini dikaitkan, lihat. Menjadi pemimpin, para pemimpin, lihat. Ya. Berikutnya, artinya apa? Sabar membuka makom kepemimpinan rohani. Tuh. Imamah batiniah. Gawat kalau sampai pemimpin tidak sabar. Udah, luncurkan nuklir saja, fresh. Bagaimana tingkat kesabaran penduduk rohani harus kepada level yang terbaik. Jelas ya? Apa bedanya? Kalau penduduk duniawi sabar dianggap beban. Kalau kita karunia. Nih lihat tuh janji Allah dalam surat ini. Karunia ya. Oke, baik rekan sekalian. Sabar terhadap Allah dan sabar terhadap makhluk. Nah ini yang nomor 3 kan tingkat pengenalan. Ini perbedaan antara sabar kepada makhluk dan dunia. Lihat. Penduduk duniawi biasanya sabar hanya terhadap makhluk. Menahan amarah, diam saat dipitnah, tidak membalas. Itu ya. Udahlah diam deh, nggak usah dibalas deh, sabar. Tapi itu masih level penduduk duniawi itu. Sebetulnya sudah mulia itu ya. Sudah bagus, tapi beda dengan level penduduk rohani. Saat kita ya pokoknya sabar. Kita udah paham ya, sering karena kita sudah pernah jadi penduduk duniawi ya. Tapi apa perbedaan dengan level rohani? Nih. Selain itu, penduduk rohani juga sabar terhadap Allah. Kalau penduduk duniawi lebih kepada hanya kepada makhluk.
Tapi kalau penduduk rohani plus sabar kepada Allah. Nih, sabar atas takdir Allah yang terasa tidak sesuai dengan logika. Itu. Tiba-tiba ada perintah. Saya mimpi Mas Dede Jarot menjadi manajer di sini. Kira-kira logikanya teman-teman gimana? Tahil. Protes, iya dong, menyadari. Jawab sendiri ya. Protes kan? Padahal Mas Dede Jarot itu sudah Allah takdirkan banyak yang punya mimpi banyak sebagai petunjuk. Sama dengan Muhammad Qasim akan jadi Al-Mahdi. Iya kan? Loh, kok begini? Kok kenapa tidak gagah berani, tidak hebat, tidak orang yang berhujah? Kan kita harapkan Al-Mahdi itu kan membela kita kan? Ini kok terbalik kita membela Al-Mahdi, gimana ini? Harusnya Al-Mahdi yang bela kita. Saudara-saudara sekalian, para pengikut helper itu adalah orang yang paling mulia karena begini-begini dalilnya. Kan harusnya begitu dibela. Ini membela diri sendiri, malah membela dia. Coba kan, logikanya kemana? Paham ya? Tidak masuk logika ini. Nah, karena tahu masalah takdir, sangat memahami, maka kita terima. Ternyata ada 3 orang mimpi, angkatlah Mas Dede Jarot jadi manajer di sini. Terima semua. Kenapa? Karena Mas Dede Jarot dapat mimpi banyak untuk kita semua. Tapi dalam pelaksanaan bukan Mas Dede Jarot, bisa jadi Mas Uki di situ, yang lain di situ. Terima, ya. Begitu. Oke. Sabar dalam menanti cahaya batin. Waduh, ini dia. Jadi kalau yang lain penduduk dunia sabar karena amarah, sabar karena ada fitnah, tapi penduduk rohani sabar terhadap Allah, ketentuan Allah, menanti cahaya batin. Kok saya nih masih gelap-gelap hati ini kita nih, masih belum lah. Itu sabar ya. Karena Allah belum memberikan mungkin cahaya karena ada sesuatu yang harus dilalui oleh kita, ujian-ujian. Sabar dalam rindu yang tidak kunjung dijawab. Tuh, contoh kita ini istikharah tapi kok nggak dijawab-jawab ya Allah. Nah, sabar ya. Itu kepada Allah. Bukan hanya sabar dipitnah orang, bukan hanya sabar karena dapat ujian, tapi sabarnya lebih kepada penekanan Allah, berhadapan dengan Allah. Baik, artinya mereka tidak mempertanyakan Allah, tidak mempertanyakan Allah. Bahkan ketika Allah menunda jawaban. Luar biasa ini, filosofi tinggi. Ya Allah, kenapa sih? Nah, jangan. Kalau penduduk rohani jangan begitu. Ketika menunda jawaban pun bersabar. Harus sampai ke situ ya. Contohlah ketika anak kita masih di luar, belum bisa mau ke sini, atau istri kita atau saudara kita. Ya sudah. Jangan bertanya, ya Allah kenapa sih? Padahal dia tuh orang baik, orang beriman. Sudah, kita sabar. Kita tetap berdoakan. Kita berprasangka baik kepada Allah. Pasti Allah punya maksud yang lain. Karena Allah maha mengetahui. Penduduk rohani harus begitu. Baik. Kita terusan. Arah kesabaran yang berikutnya. Arah antara aktif dan pasif. Apa maksudnya? Penduduk biasa seringkali sabar bersifat pasif. Diam saja agar tidak memperkeruh keadaan. Ya sudah, sabar. Ada musibah nanti, oh sabar sajalah. Sudah, memang takdirnya mau ada tsunami. Tawakal dan sabar sajalah, gitu ya. Jadi pasif. Tapi penduduk rohani adalah sabar, mereka adalah sabar aktif. Apa itu?
yaitu tetap beramal, tetap berzikir, tetap berperan, tetap bertahan meski tanpa dukungan, tanpa hasil instan, tanpa pujian. Aktif kita. Jangan pasif. Itu perbedaan, ya. Jadi sabar itu bagian dari kenikmatan, makanya dicari rumus-rumus sabar. Ya, maka menerima dari banyak poin-poin tadi itu kan terlihat sekali bahwa penduduk ruhani itu sabar itu bagaikan mutiara dan pegangan yang terbuka. Bahkan kemarin saya katakan di kuliah seri pertama bab sabar, sabar apa? Tiang penduduk, ayo lupa, penduduk ruhani, tiang sabar itu. Teman-teman baru lupa, baru sehari ini. Sholat tiang agama, sabar tiang penduduk ruhani. Tanpa sabar runtuh. Karena penduduk ruhani itu di zona tidak nyaman. Ya harus sabar lah. Bukan di zona nyaman. Aduh, udah perut lapar, baru jam 3 lapar nih. Ya sudah sabar. Alhamdulillah, begitu. Oke, baik ya. Jelas. Artinya karena sabar bukan menunggu reda, tapi mengukuhkanlah. Tuh dia. Menunggu reda. Wah, ini filosofi tingkat tinggi juga ini. Teman-teman harus mulai memahami ya. Tapi mengukuhkan. Tuh. Mengukuhkan langkah. Jadi makin disabar, makin kuat keinginannya. Bukan menunggu reda, udah sabar deh, biar dia emosinya tenang dulu, kan begitu ya penduduk duniawi. Tapi kalau penduduk rohani, justru sabar itu makanan sehari-hari semakin mengukuhkan. Jadi Mas Wada kalau dibully terus di sini sabar. Dan sudah membuktikan kalau Mas Wada itu sabar dibully. Jadi contoh. Nah itu sabar. Bahkan ketika kita kok hidup kita tenang-tenang saja, hidup kita tidak ada ujian. Nah, orang penduduk ruhani itu bertanya kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan tidak ada ujian bagiku, ini aku sudah lulus. Tapi jika saya belum lulus ujian, maka berilah tingkat untuk lebih baik kepada saya, tingkat terbaik. Tapi kalau permintaan tingkat terbaik, maka ujian munculnya nanti. Sabar, karena permintaan kita kan. Ketika kita minta surga, maka harta korupsi dihabiskan, bangkrut usahanya. Lalu kemudian harta-harta yang tidak halal terbakar, misalkan rumah terbakar. Itu bagian dari doa terkabul. Ya Allah, masukkan saya surga. Sementara harta kita masih banyak yang tidak halal, gak mungkin masuk surga. Maka Allah bangkrutkan, habiskan harta-harta haram itu. Sabar di sini ya. Baik. Jelas, jadi mengukuhkan langkah. Karena kita tahu penduduk rohani bahwa ujian dan sebagainya itu justru untuk meningkatkan diri kita di hadapan Allah. Nah, rasa sekarang. Berikutnya rasa ya. Penduduk duniawi rasa sabar sering bercampur dengan kesedihan. Nah, ini bercampur nih. Tuh. Ya kan? Ketika keluarga meninggal sambil nangis, sedih ya. Ketika ditimpa musibah sambil sedih, nangis. Ya. Dan kejengkelan, kepedihan, sabar itu bercampur dengan kesedihan, kejengkelan. Berharap segera diganti. Tenang-tenang, nanti Allah gantilah. Begitu. Ada bungkusan duniawinya. Jelas ya. Bagaimana penduduk rohani? Nah ini. Sabar mereka bercampur dengan sebaliknya tuh. Masya Allah. Ya. Karena mereka sabar adalah tanda cinta Allah tuh. Cinta Allah ini sadar kita.
Nah ini dia takut seperti yang saya katakan tadi. Kok saya nggak pernah diuji ya? Kok kayaknya lurus-lurus aja nih hidup saya. Khawatir, penduduk ruhani itu harus khawatir dengan itu. Ya Allah, jangan-jangan saya dibiarkan sama Allah. Jangan-jangan saya tidak dicintai lagi oleh Allah. Itu penduduk rohani haus dengan ujian, dengan sabar. Ayo rekan sekalian ya. Tapi jangan nantang diuji, jangan. Jangan. Ya Allah, sok saya ujilah. Saya beranilah. Tapi ingat, ujian dari Allah kadang-kadang tidak kita sangka. Ada kesombongan di situ. Allah uji dengan yang kita tidak sanggup. Atau Allah uji dari arah yang kita duga, tepar kita. Gak usah sombong, tapi tawari saja. Tapi ada dalam batin, ya Allah kok saya rasanya kok tidak ada lagi tantangan, kok nggak ada ujian. Nah, harus mempertanyakan diri kalau penduduk rohani, karena itu bagian dari kenikmatan kita. Ya, jelas ya. Karena kita sadar itu adalah cinta kita, cinta Allah kepada kita, dan takut tidak diuji lagi. Itulah penduduk rohani. Beda ya. Kalau penduduk biasa dengan rasa kesedihan, kejengkelan, udahlah sabar aja, udah sabar menghadapi dia mah orang bermasalah, sabar. Nah, begitu penduduk rohani. Tapi kalau kita semua kesabaran itu tertuju karena Allah. Kalau soal duniawi, sudahlah kita mah enteng. Dan ada di dalam hadis riwayat Ahmad, jika Allah mencintai satu kaum, maka dia akan memuji mereka. Itu hadis riwayat Ahmad. Udah jelas sekali dasarnya ya. Ketika Allah mencintai suatu kaum, maka akan diuji oleh Allah. Jelas. Jadi, kalau teman-teman ingin dicintai Allah, maka siap-siap Allah selalu ngasih ujian kepada kita di sini ya. Dan nikmati saja, karena itulah cinta Allah kepada kita. Coba ingat para sahabat, coba ingat nabi-nabi. Teman-teman, mungkin kalau kita tidak di pandangan ruhani, maka kita kadang-kadang tidak terima. Kenapa kok para sahabat nabi, kalau zaman sekarang nih, matinya menggenaskan, dibunuh. Kenapa matinya tidak tenang, dalam keadaan tenang, ya kan? Iklannya mati dalam keadaan tenang. Tapi kenapa pergolakan terjadi? Karena lawannya anak buah iblis, maka terjadi pergolakan. Tapi kalau penduduk ruhani, justru disitulah letak sudut pandang kita. Jadi teman-teman, matilah dalam keadaan perjuangan, dalam keadaan lapar, dalam keadaan berjuang di lapangan membela kebenaran. Bahkan mungkin mayat kita digeletakin orang lain, tidak terurus sebagainya. Tidak apa-apa, itu kan hanya jasad duniawi, tapi rohnya, Masya Allah ya. Rekan sekalian, baik, ini pas waktunya tinggal 5 menit lagi. Ini dia penutupnya apa? Nih, penting. Kesimpulannya, sabar orang penduduk duniawi adalah menahan diri. Tapi sabar penduduk rohani meleburkan diri. Waduh, ini Masya Allah. Rasanya indah mendengar. Sabar adalah vitamin kita, sabar adalah kerinduan kita. Ya Allah, sabar. Itu bedanya. Jadi penduduk duniawi menahan diri. Menahan diri. Jangan usah berantem. Nanti udah menahan diri saja. Tapi kalau kita melebur diri dengan berbagai perjuangan, melebur diri dengan berbagai kesulitan, bukan nantang, bukan sok jagoan, bukan. Tapi Allah turunkan musibah, Allah turunkan ujian, kita melebur dengan kenikmatan-kenikmatan sebagai penduduk rohani. Karena kita sadar bahwa setiap masalah itu adalah rasa cinta Allah kepada kita.
Demikian, paham ya? Rekan sekalian, insya Allah paham. Alhamdulillah, maka ini penting bagi kita semua untuk meningkatkan tingkat derajat di mata Allah. Jelas ya, ibu-ibu yang relatif kadang-kadang kurang sabaran, nah sekarang sudah mulai memahami. Teman-teman yang laki-laki yang masih kadang-kadang terselimut dengan kurang sabaran, maka mulailah hari ini memahami inti daripada sabar. Saya sudah, sebelum ini pelajaran, saya sudah sering mengatakan, saya sedang mencoba melatih diri dengan kesabaran. Melatih sama-sama. Nah, ketika saya sudah memperoleh apa arti sabar, maka saya ingin menjelaskan kepada teman-teman. Inilah intinya. Dan alhamdulillah saya merasakan duluan. Makanya saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua ya. Apa arti kesabaran yang sesungguhnya. Demikian, yang penting apa yang saya sampaikan sejalan dengan Quran dan hadis. Tadi kita sudah sampaikan Quran dan hadisnya. Yang penting konsep ini insya Allah sejalan dengan kitab-kitab ulama juga. Demikian saya kira bab kesabaran. Kita ada satu seri lagi. Jadi bab 5 maaf, ada 2 seri lagi ya. Ada 5. Jadi ada 3 lagi masih berketut masih berkecimpung, berkutat berkutat dengan kesabaran. Ada 3 lagi, dan insya Allah teman-teman semakin akan memahami apa itu arti sabar bagi penduduk Tuhan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita sama-sama belajar untuk menghadapi arti sabar yang sesungguhnya bagi penduduk Tuhan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran, mudah-mudahan menjadi orang sabar di mata Allah yang sesungguhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.